sampai dia kabur. Nak, kamu kenapa? Tolong aku, ada yang mau membunuhku. Selamatkan aku. Tenang, aku di sini. Aku tidak akan biarkan terjadi sesuatu padamu. Ayo, sembunyilah. Ayo. Ayo. Tuan, makanlah semangkuk pangsit. Apakah kamu ada melihat anak kecil yang terluka? Tidak ada. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Kalau kamu berani berbohong, kamu akan kubunuh. Cuaca dingin begini, saljunya turun sederas ini. Mana mungkin anak kecil berlarian di luar? Tuan, minum kuah pangsit dulu. Kamu? Jangan macam-macam. Cepat jawab. Di mana orangnya? Aku sungguh tidak melihatnya. Kamu tidak mau jawab. Mau bilang tidak. Cepat jawab. Sepertinya mereka lari ke arah sana. Cepat kejar. Nak, sembunyilah. Nak, kamu tidak apa? Iya, karena menolongku, wajahmu. Aku tidak apa. Aku hanya seorang janda. Suamiku sudah gugur di medan perang. Sekarang, aku sedang mengandung anaknya. Kelak aku tidak akan menikah lagi. Wajah di luka tidak apa-apa. Kamu jangan merasa bersalah. Pang, Tuan Muda, akhirnya aku menemukan Anda. Anda sudah menyelamatkanku. Mulai sekarang, Anda ibu angkatku. Anak di dalam kandungan Anda, saudara-saudaraku. Aku akan membalas kebaikan Anda. Ibu angkat, terima sujud dariku. Aduh, Nak. Ayo cepat berdiri. Anak baik. Kelak, jika kamu dalam kesulitan, cari aku di kedai pangsit di timur kota. Nama ibu angkatmu, Dewi Astuti. Tuan Muda, ayo kita pergi. Kamu harus baik-baik. Ibu angkat tidak berharap balas budimu, hanya berharap kamu tumbuh dengan sehat. Semoga Kaisar panjang umur. Aku melalui banyak bahaya baru bisa naik tahta. Dulu aku takut urusan kekaisaran melibatkan ibu angkatku, sehingga aku tidak berani mengatakan identitasku. Aku sudah naik tahta. Aku akan balas kebaikan ibu angkat yang menyelamatkanku. Bagaimana dengan perintah yang kuberikan? Lapor Kaisar. Sesuai dengan titah Anda, putra dari Nyonya Dewi sudah diangkat jadi sarjanawan negeri ini. Selain itu, ada sebuah kabar bahagia. Suami Nyonya Dewi, Rizal, belum mati. Sudah diperintahkan untuk diantar ke Ibu Raya. Bagus sekali. Dua kabar baik. Kalau ibu angkat tahu tentang ini, dia pasti senang. Kasim Yudi, segera siapkan hadiah. Aku mau pergi langsung. Mengucapkan selamat. Selamat ya, selamat. Nyonya Dewi beruntung sekali. Fajar lulus jadi sarjanawan. Mulai sekarang kamu ibunda sarjanawan. Aku dengar suaminya gugur di medan perang 20 tahun yang lalu. Nyonya Dewi seorang diri menjual pangsit, membesarkan putranya bahkan sampai jadi sarjanawan. Hidupnya tidak mudah. Benar. Selamat. Terima kasih. Dewi, kamu simpanlah ikatan rambut kita ini. Tunggu aku pulang membawa kemenangan. Aku akan menikahimu, memberimu dan putra kita hidup sejahtera selamanya. Rizal, berperanglah dengan tenang. Aku akan jaga rumah kita.
Nyonya Dewi, ada laporan. Suami Anda Rizal sudah gugur di wilayah perbatasan. Apa? Rizal! Bibi Ratna, Rizal pahlawan hebat. Aku mau meneruskan keturunannya. Pertahankan anak kami. Ibu, cepat makan. Kalau tidak makan nanti dingin. Ibu tidak lapar. Fajar makan saja. Cepat makan. Iya. Suamiku, aku sudah penuhi keinginanmu. Aku bisa besarkan anak kita menjadi anak sukses. Hei, yang duduk di dalam tandu itu Tuan Sarjanawan ya? Mana mungkin? Biasanya Tuan Sarjanawan selalu naik kuda. Kenapa malah naik kereta kuda? Lihat, orang itu mirip sekali dengan suami Nyonya Dewi yang gugur di medan perang. Dewi, Kamu, Riza? Kamu tidak mati, kamu masih hidup. Kamu tahu tidak, dulu waktu aku dapat kabar kamu gugur, aku berpikir kalau Fajar sudah besar, aku akan menyusulmu. Kakak, akhirnya kita bertemu. Kamu, Aku Utami. Rizal adalah suamiku. Selama di wilayah perbatasan, aku dan Tuan Rizal selalu hidup bersama. Kami bagaikan lem yang tidak bisa dipisahkan. Rizal, apa maksud perkataan dia? Dewi, bertahun-tahun ini di wilayah perbatasan, Utami yang selalu menjagaku. Kepulanganku kali ini karena Fajar berhasil jadi sarjanawan. Yang kedua, aku ingin menikahi Utami, memberinya sebuah status. Kita sudah berpisah selama 20 tahun. Hari ini kamu baru pulang, malah mau menikahi orang lain jadikan istri dan memberinya status. Lantas, aku ini apa? Dewi, kamu memang selalu baik. Paling pengertian, kamu mengalah menjadi selir. Rizal, kamu bilang apa? Aku sudah 20 tahun mengurusi keluarga Pradipta, menjanda selama 20 tahun. Hari ini akhirnya anakku bisa menjadi sarjanawan. Tapi kamu malah membawa wanita lain pulang, memaksaku menjadi selir. Nyonya Dewi menjanda selama 20 tahun. Ternyata suaminya belum mati. Bukankah ini keterlaluan? Kakak, tolong jangan salah paham dengan Tuan Rizal. Ini salahku. Kalau aku tahu kakak tidak bisa menerimaku, setelah mengantar Tuan Rizal pulang, harusnya aku lompat ke sungai. Setidaknya, nama baikku tetap terjaga setelah aku mati. Kalau begitu kamu pergilah. Dewi, kenapa kamu main kasar? Kakak, kenapa kamu mendorongku? Aku tidak bermaksud. Dasar perempuan jahat. Untung dulu aku pura-pura mati. Kalau tidak, entah bagaimana kamu akan menyiksa Utami. Apa katamu? Dulu kamu pura-pura mati. Kenapa kalau iya? Hah? Kalau aku tidak pura-pura mati, kamu malah lebih cepat bertemu dengan Utami. Melihat sifat cemburuanmu itu saja, bisa saja kamu membuat keributan. Bagaimana berusaha untuk keluarga Pradipta? Mau bantu aku besarkan putraku? Makanya aku jadi terpaksa. Baiklah, kamu sudah berbohong 20 tahun padaku. Akhirnya tetap aku juga yang salah ya. Baguslah kalau mengerti. Karena kamu sudah berusaha untuk keluarga Pradipta, kamu harus merasa puas. Aku mengangkatmu menjadi selir. Jangan buat keributan, malu dilihat orang. Iya, kakak. Hari ini jamuan sarjanawan Fajar. Akan banyak pejabat dan orang penting yang datang. Jangan buat keributan. Kalian juga tahu, hari ini jamuan sarjanawan putraku. Tapi kalian tidak memberi muka pada Fajar, menghinaku seperti ini. Selamat ya, selamat. Kamu! Tuan Rizal, kalau kakak keberatan, jangan dipaksakan. Tubuhku sudah lemah, hidupku juga tidak lama lagi. Mungkin aku hanya akan mati dengan penyesalan. Tuan Rizal, jangan sampai hubungan kalian retak karena aku. Dewi, coba kamu lihat ini. Utami begitu pengertian dan berbesar hati. Dia selalu mengalah padamu. Memangnya kenapa kalau kamu berikan posisi ibunda sarjanawan kepadanya? Rizal, Fajar adalah anakku.
Atas dasar apa menyuruhku mengalah? Atas dasar aku ayahnya. Dia bermarga Pradipta. Ada darah keluarga Pradipta di tubuhnya. Tapi aku yang melahirkan dia. Aku mengandung dia selama 10 bulan. Susah payah aku melahirkan dia. Aku juga yang membesarkannya sampai jadi sarjanawan. Kalian tunggu saja. Tunggu anakku pulang. Dia tidak akan biarkan kalian menghinaku seperti ini. Kamu ini. Kamu keterlaluan sekali. Dia malah melawanku. Aduh, Kak Rizal, lihatlah wajahnya. Menakutkan sekali. Dewi, kamu lihatlah wajahmu yang jelek itu. Aku mengingat masa lalu kita, makanya mengangkatmu menjadi selir. Posisi ibunda sarjanawan harus jadi milik Utami. Dengar Rizal, kalian sungguh keterlaluan. Kalau Fajar pulang, dia tidak akan membiarkan kalian. Ibu! Fajar, Ibu, ada apa ini sebenarnya? Fajar, ternyata dulu ayahmu pura-pura mati demi perempuan ini, lalu meninggalkan kita berdua. Ibu, hari ini jamuan sarjanawanku. Ibu menunjukkan luka ibu. Membuat keributan begini, bukankah akan jadi bahan tertawaan? Fajar, bukan ibu yang buat keributan. Ayahmu, dia mendengar kamu sudah menjadi sarjanawan. Langsung membawa wanita lain pulang dan memaksaku menjadi selir, memberikan posisi istri sah kepada wanita simpanan ini. Perkataan ayah benar. Ibu lihatlah penampilan ibu. Bagaimana mau jadi ibunda sarjanawan? Fajar, kamu bicara apa? Ibu tidak mengerti. Beliau putri pedagang kekaisaran. Jika dia jadi ibuku, dia bisa membantuku di pemerintahan. Demi masa depanku, ibu berikanlah posisi istri sah kepada Bibi Utami. Kamu panggil dia Bibi Utami? Jangan-jangan kamu sudah lama kenal dia. Tentu saja Fajar kenal denganku. Kali ini kami pulang, dialah yang menjemput kami. Fajar, kamu pasti capek belajar. Ini, ibu masakan pangsit untukmu. Makan. Aduh, bawa pergi. Jangan ganggu aku. Fajar, ini ibu sengaja masakan untukmu. Kenapa kamu... Sudahlah. Ibu bisa apa lagi selain masak pangsit? Ibu tidak bisa membantu karirku, hanya jadi bebanku. Andai saja ibuku adalah Bibi Utami. Ayahku juga tidak perlu tinggal di wilayah perbatasan. Fajar, kamu bilangnya Bibi Utami itu siapa? Ada apa dengan ayahmu? Aduh, ibu keluarlah. Aku mau belajar. Oh, baiklah. Bagus, ternyata kamu sudah lama tahu. Ternyata kalian semua sedang membohongi. Dewi, kenapa kamu harus mempermasalahkan ini? Kami juga demi kebaikan Fajar, benar tidak? Iya. Fajar, selama bertahun-tahun, bagaimana penderitaan ibu? Bagaimana perasaan ibu? Kamu tahu semuanya. Bagaimana kamu bisa ikut dengan mereka membohongi ibu? Ibu, kenapa tidak bisa mengerti aku sedikit saja? Aku akan jadi pejabat di pemerintahan. Jika orang tahu ibunda seorang sarjanawan ternyata wanita penjual pangsit, bagaimana aku bisa menghadapi rekan kerjaku di pemerintahan? Fajar, ibu mengandalkan berjualan pangsit membesarkanmu. Ternyata kamu merasa ibu membuat kamu malu. Memangnya itu salah? Keluarga Pradipta mendapat kehormatan dari kaisar. Keadaan sudah berbeda. Hanya Bibi Utami yang pantas menjadi nyonya utama keluarga Pradipta dan pantas menjadi ibuku. Sedangkan ibu hanya bisa membuatku malu saja. Pepatah bilang anak tidak pernah malu dengan ibunya. Aku susah payah melahirkanmu. Membesarkanmu selama 20 tahun. Mendidikmu sampai menjadi seorang sarjanawan. Tapi kamu malah mengatakan bahwa aku hanya bisa membuat malu saja. Bagus, inilah putra yang kubesarkan. Kehidupanku ini benar-benar konyol. Ibu jangan mengacau lagi. Hanya sebuah status saja. Kenapa ibu harus menyebutkannya? Tamu dari pemerintahan akan datang. Ibu cepat terima dijadikan selir. Dewi, kamu pikirkanlah baik-baik. Dengan wajahmu yang buruk rupa ini, apa kamu berani bertemu orang? Apa kamu bisa dibandingkan dengan Utami? Hanya sebuah status saja. Demi Fajar, menyuruhmu menjadi selir sudah keberuntungan terbesarmu. Bawa ke sini. Hari ini kalau kamu setuju untuk menjadi selir, memberikan posisi ibunda sarjanawan kepada Utami, aku akan buatkan papan lambang kesetiaan untukmu. Ini juga termasuk penebusan kepadamu. Papan lambang kesetiaan. Simpan saja sebagai penutup peti matimu. Riza, bukan kamu yang menceraikan aku. Tapi akulah yang mau bercerai dengan pria pengkhianat. Tuan muda!
Tuan Muda, terjadi sesuatu pada Nyonya Dewi. Katanya Rizal menjadi pengkhianat. Apa? Dia berani begitu pada ibu angkat. Cepat, ke kediaman Pradipta. Baik. Ibu sudah pertimbangkan tidak mau menjadi selir dan memaksa harus cerai? Ibu sudah setua ini, wajah ibu juga tidak cantik. Kalau bercerai, orang-orang akan menertawai ibu. Aku hanya menyesal terlalu lama bercerai. Jika tidak akan punya anak durhaka sepertimu. Kamu, Dewi, hari ini adalah jamuan sarjanawanku. Kamu malah permalukan aku. Baiklah, mulai sekarang, kamu bukan ibuku lagi. Fajar, apa yang kamu katakan? Aku sarjanawan pilihan kaisar, sedangkan kamu wanita buruk rupa. Jika kamu menipu orang dengan status ibu sarjanawan, mau taruh di mana wajahku? Makanya, aku mau putus hubungan denganmu. Kamu mau putus hubungan denganku? Kalau tidak ada wanita jelek yang terus mendidikmu, mana mungkin kamu bisa jadi sarjanawan. Kalau bukan karena kamu wanita desa, aku pasti sudah sukses dari dulu. Bertahun-tahun ini, kamu berutang padaku. Kalian memang ayah dan anak kandung. Yang satu merasa aku tidak pantas menjadi istri sah. Satunya lagi merasa aku tidak pantas menjadi ibu kandung. Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan perhitungkan semuanya dengan kalian. Rizal, kamu memberikan aku ikatan rambut ini sebelum kamu pergi perang. Tapi kamu pura-pura mati selama 20 tahun, menipuku, membawa wanita lain pulang memaksaku menjadi selir juga menghinaku. Hari ini kita bercerai. Aku kembalikan ikatan rambut ini padamu. Fajar. Tusuk konde ini adalah barang yang kamu rusakkan waktu kecil. Selama 20 tahun, aku memakainya setiap hari dengan hati-hati. Tapi hari ini kamu mau putuskan hubungan ibu dan anak denganku. Baiklah, aku penuhi keinginanmu. Mulai sekarang, aku tidak menginginkan satupun di antara kalian berdua. Baiklah, kalau begitu, aku juga tidak perlu memikirkanmu lagi. Sekarang, keluarlah dari kediaman Pradipta. Selama 20 tahun ini, aku yang mengurus semua urusan rumah. Yang seharusnya pergi adalah kalian. Aduh, tamu kehormatan dari istana sudah mau sampai. Kita tidak boleh terlambat. Kalau memang tidak bisa, Fajar, paksa saja. Hei Dewi, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Kalau tidak mau pergi, jangan salahkan aku bersikap kejam. Fajar, kamu mau memukul. Turun. Kaisar, sampai di kediaman Pradipta. Sudah selidiki pihak ibu angkat. Menjawab Kaisar, katanya Fajar menjemput ayahnya sendiri dan meremehkan status Nyonya Dewi. Ingin mengusir Nyonya Dewi dari kediaman Pradipta. Lancang, status ibu angkatku sangat terhormat. Tanpa ibu angkat, Fajar bukanlah siapa-siapa. Kalau dia berani menyentuh ujung jarinya ibu angkat, aku akan buat dia mati mengenaskan. Fajar, aku ini ibu kandungmu. Kalau kamu memang pantas jadi ibuku, kenapa kamu menghalangiku menuju sukses? Kamu mengacaukan pesta sarjanawanku. Jangan salahkan aku bersikap kejam. Biarkan saja. Fajar, bertahanlah. Ibu bawa kamu ke tabib. Fajar, ayo. Ini pelajaran awal yang ibu pilihkan buatmu. Ibu, aku tidak mau belajar. Fajar, ayah gugur di perbatasan. Dia pahlawan besar. Ibu tidak mau keluarga Pradipta hancur di tanganmu. Nanti ketika kamu menjadi sarjanawan, menunggangi kuda menyambut kemenangan. Itulah hari bersinarnya keluarga Pradipta. Kamu paham? Ayo. Sampai semalaman kamu belajar, ibu akan menemanimu. Nyonya Dewi, sudah lolos, sudah lolos. Anakmu sudah menjadi sarjanawan. Selamat ya, selamat. Anakku sudah jadi sarjanawan. Riza, apa kamu melihatnya? Putra kita sudah menjadi sarjanawan. Hari ini kamu harus pergi. Bawa semua barang jelekmu dan keluar dari kediaman Pradipta. Kamu dengar itu? Aku suruh kamu pergi. Mulai sekarang, keluarga Pradipta adalah keluarga sarjanawan. Fajar akan masuk istana untuk menjadi pejabat terhormat. Perempuan jelek kayak kamu. Jangan harap bisa bawa nama keluarga Pradipta. Cepat pergi. Mulai hari ini, ibu kandungku hanyalah Bibi Utami. Mulai sekarang, aku tidak punya ibu kayak kamu. Jadi inilah putra yang sudah susah payah ku besarkan. Jadi inilah suami yang selalu ku nantikan pulang. Tuhan, siapa yang menegakkan keadilan untuk
Dasar wanita buruk rupa. Kalau terus tidak tahu diri, maka jangan salahkan aku. Ibu angkat, cepat panggil tabib istana. Baik. Hentikan. Kamu siapa? Sebaiknya jangan banyak ikut campur. Kamu sakiti ibu kandungmu sendiri begitu durhaka dan melanggar norma keluarga. Kamu tidak takut dihukum Tuhan? Aduh, kakak, Tuhan muda ini begitu melindungimu. Oh, jangan-jangan ini pria simpananmu. Aduh. Hei Dewi, ternyata kamu diam-diam punya simpanan pria saat aku tidak ada. Dasar kamu memang wanita hina. Hati kalian kotor. Melihat semua hal menjadi kotor. Tidak perlu membantah lagi. Kebetulan kami tidak perlu repot mengusir kalian. Hari ini, di hadapan leluhur keluarga Pradipta, aku akan mengurung wanita tidak tahu malu ini di dalam kandang babi. Kita sudah bercerai. Kamu tidak berhak mengurungku di kandang. Ibu angkat, tenang saja. Selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Anda sudah menyelamatkanku. Mulai sekarang, Anda ibu angkatku. Anak di dalam kandungan Anda, saudara-saudaraku. Aku akan membalas kebaikan Anda. Ibu angkat, terima sujud dariku. Kamu panggil aku ibu angkat. Kamu adalah anak kecil waktu itu. Ibu angkat, ini aku. Ibu angkat, aku datang terlambat. Aku sudah membuatmu menderita. Anak baik. Aku masih punya seorang anak lagi. Selain aku, kamu masih punya seorang anak. Kenapa aku tidak tahu? Tentu saja kamu tidak tahu. Waktu ibu angkat menolongku, kamu belum lahir. Waktu itu ibu hamil besar, sendirian berjualan pangsit di tengah hujan salju yang deras. Meski tangannya dingin membeku, dia tidak pernah mengeluh. Karena ibu sangat menantikan kelahiranmu. Tapi anak yang ibu besarkan dengan penuh perjuangan selama 20 tahun, ternyata anak yang tidak tahu terima kasih. Kamu! Apakah kamu anak yatim yang diselamatkan keluarga Pradipta? Kamu tidak berhak mempertanyakan Fajar. Oh, aku tahu. Hari ini kamu datang ke sini karena tahu Fajar sudah sukses. Jadi kamu ingin diakui sebagai keluarga ya? Kamu datang mau mendapatkan keuntungan dari keluarga Pradipta. Dengar ya, aku sudah menceraikan wanita hina ini. Tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Pradipta. Jadi kamu lupakan saja dia. Benar. Meski aku sudah jadi sarjanawan, jangan harap kamu bisa dapatkan apa-apa dariku. Dewi, cepat bawa anak angkatmu yang tidak jelas ini pergi dari sini. Jangan sampai mengotori jamuanku. Ajar! Kamu tahu dari mana asal gelar sarjanawanmu? Kaisar yang langsung mengangkatku menjadi sarjanawan. Kalau kalian menyinggungku, sama saja kalian menyinggung Kaisar. Sebaiknya kalian tahu diri. Dan pergi dari sini. Kamu juga tahu gelarmu diberikan langsung oleh Kaisar? Kalau begitu kamu harusnya tahu kalau seluruh negeri ini milik Kaisar. Beraninya kamu menyuruhku pergi. Jangan-jangan kamu... Kamu sombong sekali. Aduh, aku takut. Orang yang tidak tahu akan mengira kamu ini kaisar. Orang yang bisa punya ibu angkat penjual pangsit paling hanya rakyat biasa. Utami benar. Kalian sama-sama rendahan. Jangan salahkan aku. Kejahatan menyamar kaisar bisa dihukum mati. Sudah cukup belum? Tamu penting sebentar lagi akan datang. Dewi, bawa anak angkatmu yang tidak jelas ini keluar dari sini. Kalau sampai mengganggu tamu penting, kalian akan tanggung akibatnya. Seharusnya kalianlah yang pergi. Rumah ini dibeli oleh ibu angkat. Sesuai hukum negeri kita. Kalian masuk ke rumah orang tanpa izin merebut harta orang. Itu bisa dipenjara. Hukum? Aku ini putri pedagang kekaisaran. Putraku adalah sarjanawan terhormat. Rakyat rendahan seperti kalian tidak berhak bicara hukum denganku. Di depan hukum semua orang sama. Karena kalian bersikap tidak rasional, aku akan menabuhkan gendang meminta keadilan. Bupati akan membelaku. Kamu! Ada apa ribut-ribut? Apa yang terjadi? Ternyata Anda Tuan Bupati. Nyonya benar sekali. Di depan hukum semua orang sama. Jika Anda merasa tidak adil, beritahu padaku. Aku akan menegakkan keadilan untukmu. Mohon izin Bupati. Aku beli rumah ini dari hasil tabungan jualan. Kecil-kecilan sedikit demi sedikit. Hari ini, mereka tidak hanya memaksaku bercerai. Juga mau merebut tanah dan rumahku lalu mengusirku dari sini. Mohon Tuan, menegakkan keadilan untukku. Apa benar begitu? Tuan, bukan begitu kebenarannya. Perempuan ini ibu kandungku. Perkataannya kasar, tidak sopan. Aku diangkat menjadi sarjanawan dan ingin gelar jamuan. Aku khawatir dia menyinggung tamu penting nanti. Makanya aku menyuruh dia pergi. Tapi dia malah mengacau begini. Apa? Ternyata Anda Tuan Sarjanawan. Dia bukan nyonya besar ya? Beliau ini ibu sahku. Beliau putri dari pedagang kekaisaran. Sedangkan dia hanya penjual pangsit. Tentu saja bukan ibunda sarjanawan. Salah paham ya. Tuan Sarjanawan, nyonya besar, maaf sudah menyinggung. Tidak. Anda pemimpin kami. Pasti bisa membela kami dan menegakkan keadilan. Benar kan? Tuan, Lancang!
Beraninya kamu menuduh Tuan Sarjanawan. Kamu tahu hukumannya? Apa salahku? Kamu hanya mendengar perkataan sepihak mereka dan langsung menuduhku. Aku kira kamu akan bersikap dan berlaku adil. Ternyata kamu cuma pejabat yang berpihak pada kekuasaan dan penjilat. Kamu... beraninya kamu menghinaku. Aku memang mau menghinamu. Kamu digaji negeri tapi tidak penuhi tugas sebagai pemimpin rakyat. Apa kamu tidak takut jabatanmu akan hilang kalau masalah ini tersebar? Kurang ajar. Atas dasar apa kamu bilang aku tidak penuhi tugas? Segala sesuatu harus ada buktinya. Kamu bilang Tuan Sarjanawan merampas tanah keluarga kalian. Tapi waktu aku masuk, papan di atas pintu tertulis kediaman Pradipta. Siapa di antara kalian bermarga Pradipta? Ya, Bupati benar. Ini memang kediaman Pradipta kami. Ini bukti yang kuat. Kalian ini manusia rendahan. Beraninya mau merebut harta keluarga Pradipta. Di siang bolong begini, bukankah kalian terang-terangan menindas orang? Rizal, apa kamu masih manusia? Aku punya bukti. Ini surat tanah yang kutandatangani waktu membeli rumah ini. Mau menipuku hanya dengan selembar kertas? Sungguh keterlaluan. Pengawal, seret dia keluar. Bupati memang bijaksana. Coba saja siapa yang berani? Itu pedang pusaka milik Kaisar. Satunya Sarjanawan, satunya Bupati. Beraninya kalian lancang di hadapanku. Pedang pusaka merupakan benda kekaisaran. Dia hanya anak yatim yang diadopsi keluarga Pradipta. Mana mungkin dia punya pedang pusaka? Tuan, ini jangan-jangan ada salah paham. Selain Kaisar, aku dengar pengawal istana juga boleh memakai pedang pusaka. Aku paham sekarang, dia pasti pengawal istana. Pengawal istana? Bukankah kita sudah menyinggung orang yang tidak boleh kita singgung? Kalau dia sungguh pengawal istana, dia memang bukan orang yang bisa sembarangan disinggung. Nah, kamu sudah menjadi pengawal istana? Bagus sekali. Aku... Hanya seorang pengawal istana rendahan. Keluargaku pengusaha kekaisaran turun-temurun. Soal pengaruh di pemerintahan tidak bisa disamakan dengan pengawal. Benar juga. Sebenarnya, dia hanya penjaga pintu istana. Sedangkan aku sarjanawan terhormat. Nantinya akan menjadi orang kepercayaan Kaisar. Menyingkirkan dia, sama saja seperti membunuh seekor semut. Iya. Tuan Sarjanawan dan Nyonya Utami benar sekali. Dasar rakyat rendahan. Cepat sujud dan minta maaf pada mereka. Siapa tahu mereka masih bisa mengampuni kalian. Menyuruhku bersujud, takutnya kalian tidak sanggup menerimanya. Nah, kamu pergilah dulu. Jangan pedulikan aku. Nanti kamu bisa terlibat. Ibu Angga, hari ini aku ada di sini. Aku akan membuat orang-orang yang pernah menindasmu menyesal seumur hidup. Aduh, memangnya kamu siapa? Beraninya kamu bersikap arogan di hadapan Sarjanawan. Tuan Sarjanawan, berikan aku kesempatan. Biar aku menghukum mereka berdua. Dewi, kamu yang terus melawanku. Jangan salahkan aku bersikap kejam. Tuan, langsung masukkan mereka ke penjara dan hukum sesuai aturan. Fajar, Kalau begitu aku turuti. Pengawal, bawa mereka berdua ke penjara. tunggu. Bawa aku sendiri saja. Masalah ini tidak ada hubungan dengannya. Nah, kamu pergilah, ya. Ibu Angga, yang harusnya di penjara bukanlah kita, tapi mereka. Kalian berdua ini bisa-bisanya menyinggung Tuan Sarjanawan pilihan Kaisar. Tambatlah riwayat kalian. Berhenti! Wah, Anda Kasim Yudi kepala istana ya. Aduh Kasim Yudi, tidak disangka aku bisa ketemu orang penting seperti Tuan di saat menangkap penjahat. Senang bertemu Anda. Kamu bilang apa? Penjahat? Lihatlah mereka berdua bisa-bisanya begitu tidak tahu diri dan menyinggung Tuan Sarjana yang ditunjuk Kaisar. Aku hanya membantu Tuan Sarjanawan, makanya mereka kutangkap. Diam kamu! Kasim Yudi, apa aku salah bicara atau salah berbuat? Kenapa tampar aku? Apa kamu tahu siapa orang yang kamu tangkap? Memangnya siapa? Kaisar jangan marah. Hamba terlambat datang menolong Kaisar. Kaisar? 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 Yang pantas mati bukan ibu, tapi dia. Terima kasih Kaisar. Kaisar mohon ampun Kaisar. Fajar diangkat menjadi sarjanawan, makanya kamu berpihak pada kekuasaan, menjilat dia dan menghina ibu angkatku. Kamu tidak tahu Fajar bisa seperti ini semuanya berkat ibu angkatku. Nah, kamu sungguhan Kaisar?
Ibu angkat, bertahun-tahun ini aku terpaksa menyembunyikan identitasku yang sebenarnya. Sekarang aku sudah naik tahta. Aku akan balas budi atas kebaikanmu selama ini. Ini... Tolong aku. Jangan sentuh ibu angkatku. Sebagai pejabat, kamu semena-mena. Demi kepentingan sendiri, kamu memang pantas dihukum mati. Pengawal, bawa dia ke penjara. Langsung jalankan hukuman mati. Kaisar, siap. Kaisar, cepat kalian bawa dia pergi. Kaisar, ampuni aku. Kaisar, ampuni aku, Nyonya Besar. Ampuni aku, Kaisar. Ibu angkat. Nyonya Besar mohon ampun. Ayo, kita pulang ke istana. Pulang ke istana? Kaisar. Istana kekaisaran memang bagus, tapi aku hanya rakyat biasa. Itu bukan tempat yang seharusnya aku datangi. Ibu adalah ibu angkatku. Itu rumahku, juga rumah ibu. Jangan menolak. Luka di tubuh ibu tidak bisa dibiarkan. Bagaimana? Apa ada masalah serius? Lapor, Kaisar. Aku sudah siapkan obat untuk luka Nyonya Besar Dewi. Cukup dioles selama beberapa hari saja. Nyonya Dewi bekerja keras bertahun-tahun. Stamina dan darahnya kurang. Harus dirawat dengan benar. Pengawal. Ibu angkat. Ini gingseng 1000 tahun, tanduk rusa terbaik, sarang burung walet. Masaklah semua bahan itu dengan baik dan benar. Pastikan kondisi ibu angkat benar-benar pulih. Baik. Tidak perlu. Ibu angkat. Coba lihat apakah ibu suka dengan semua perhiasan dan pakaian ini. Kalau tidak suka, aku akan suruh mereka buatkan yang baru lagi. Kaisar tidak perlu begitu. Semua barang-barang ini terlalu mewah buatku. Rakyat biasa sepertiku tidak pantas menerimanya. Kamu ambillah kembali, ya? Ibu angkat. Waktu aku dikejar dan hampir dibunuh oleh paman kaisar, ibu rela pertaruhkan nyawa ibu untuk selamatkanku. Semua ini sudah seharusnya aku berikan pada ibu. Nah, Kaisar, wajahku jelek, asal-usulku rendah. Bahkan putra kandungku malu terhadapku. Anda penguasa tertinggi negeri ini. Kalau mengakui orang sepertiku menjadi ibu angkat, nanti akan ditertawai semua orang. Ibu angkat, jangan rendahkan diri sendiri. Waktu itu wajah ibu terluka karena selamatkan aku. Bagiku, kecantikan dan kemuliaan ibu tidak tertandingi oleh wanita di dunia ini. Fajar mencampakkan ibu, tapi aku inginkan ibu. Bukan hanya itu, aku juga akan umumkan ke seluruh dunia, menobatkan ibu sebagai ibu suri. Apa? Ibu Suri? Tuan Rizal, Fajar, ada kabar baik, ada kabar baik. Utami, ada kabar baik apa? Kaisar mau menobatkan Ibu Suri. Besok di istana diadakan upacara penobatan. Semua pejabat tinggi, termasuk kita harus datang untuk memberikan selamat. Wah, bagus sekali. Penobatan Ibu Suri? Bukannya ibu kandung Kaisar sudah lama meninggal? Katanya Ibu Suri ini bukan ibu kandungnya Kaisar, tapi pernah menyelamatkan nyawa Kaisar. Kaisar berbakti dan menganggapnya sebagai ibu kandung sendiri. Kaisar mengutamakan berbakti. Nantinya kita harus mengambil hati Ibu Suri. Kalau sudah jadi orang kepercayaan Ibu Suri, Fajar, kamu pasti akan sukses. Bagus sekali. Bibi Utami bukan hanya cepat dapat kabar istana, tapi pemikirannya jauh di depan. Tentu saja. Bibi Utami adalah putri pedagang kekaisaran. Berbeda sekali dengan ibumu yang kampungan itu. Ayah, jangan bicara begitu. Aku dan Dewi sudah tidak ada hubungan lagi. Bibi Utami barulah ibuku. Dewi itu orang rendahan, baik latar belakang dan penampilan. Jika dibandingkan dengan Bibi Utami, bagaikan langit dan bumi. Tidak bisa dibandingkan. Bibi Utami? Bukan. Ibu, silakan minum teh. Iya, anak baik. Kamu sungguh berbakti. Perintahkan semua orang di istana agar merawat Ibu Suri dengan baik. Bertemu Ibu Suri sama seperti melihatku. Tidak boleh ada kelalaian. Baik. Kaisar, ketiga orang dari keluarga Pradipta perlu hamba singkirkan atau tidak? Tidak perlu. Ketiga orang dari keluarga Pradipta sangat merendahkan ibu angkat, kan? Pada upacara penobatan nanti, aku mau menunjukkan pada mereka bagaimana ibu angkatku bisa menjadi wanita paling dihormati. Sedangkan mereka
harus menanggung perbuatan mereka. Ibu Suri, pelan-pelan. Tabib bilang tubuh Anda masih lemah. Tidak boleh terlalu banyak bergerak. Aduh, Nona. Beberapa hari ini selama aku di istana, kalian setiap hari menyuapiku makanan enak. Juga tidak boleh bergerak. Jika aku tidak bergerak, maka tulang-tulangku nanti bisa berkarat. Ibu Suri, jangan bicara begitu. Di dalam istana selain kaisar, Andalah yang paling terhormat. Kelak kehidupan seperti ini masih sangat panjang. Anda harus terbiasa. Lihatlah, angin di luar kencang sekali. Kuambilkan jubah untuk Anda ya. Iya, baiklah. Wah, tidak disangka ya. Aku bisa masuk ke dalam istana. Ini benar-benar megah. Aku sudah meminta orang mencari tahu Ibu Suri sering muncul di sekitar sini. Sebelum upacara penobatan dimulai, kita coba dulu keberuntungan. Siapa tahu di sini bisa bertemu Ibu Suri. Jika bertemu Ibu Suri, kita harus manfaatkan kesempatan. Tunjukkan yang terbaik. Tenang saja, aku akan buat Ibu Suri senang dan mendapatkan perhatiannya. Oh, kenapa dia bisa ada di sini? Dewi Astuti? Dewi Astuti, bukannya kamu sudah di penjara? Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja aku diundang ke sini. Kak Dewi, kamu tahanan rendahan. Siapa yang mengundangmu masuk ke istana? Jangan-jangan kamu dan anak angkatmu yang pengawal itu kabur dan menyelinap ke istana. Ini istana, ini bukan tempatmu berbuat onar. Menerobos istana, satu keluarga bisa dihukum mati. Kalau kamu mau mati, jangan bawa-bawa aku. Aku dan keluarga Pradipta tidak ada hubungan lagi. Baik suka atau duka tidak ada hubungan sama kalian. Kamu! Memang bicara itu mudah. Tapi Fajar sekarang pejabat pemerintahan. Dia tidak mungkin hanya diam melihatmu menerobos istana. Fajar, benar tidak? Dengar, Dewi, karena kamu sudah melahirkanku dan membesarkanku. Asal kamu kembali ke penjara sekarang dan akui kesalahanmu. Aku tidak akan lapor ke kaisar kalau kamu menerobos istana tanpa izin. Ternyata kamu masih tahu kalau aku sudah melahirkan dan membesarkanmu. Simpan saja rasa iba konyolmu itu untuk dirimu sendiri. Aku sudah bilang. Aku diundang kemari. Cukup! Nanti kami akan bertemu Ibu Suri. Kalau Ibu Suri terganggu, kamu mau tanggung akibatnya. Kalian mau bertemu Ibu Suri? Benar. Orang terhormat seperti Ibu Suri itu, sepertinya kamu tidak akan punya kesempatan untuk bertemu selamanya. Di kehidupan berikutnya juga tidak bisa bertemu. Heh. Dewi, biar ku beritahu padamu. Kami akan menjadi orang kepercayaan Ibu Suri. Nah, apa kamu tahu? Apa itu kerabat kekaisaran? Hah? Kamu hanya seorang tahanan. Hanya akan dipenjara dan sendirian sampai tua. Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawakan kalian yang masih buta seperti dulu. Kamu yang buta kenapa malah menghina kami? Sepertinya kamu minta dipukul. Ibu Suri! Ibu Suri sudah datang. Ada di mana? Nona usir dia. Dia tahanan yang menyelinap ke istana. Tubuhnya membawa aura sial. Takutnya nanti dia bisa bertemu dengan Ibu Suri. Lancang! Siapa yang kamu bilang tahanan? Beraninya kurang ajar sama Ibu Suri. Apa? Kamu bilang dia Ibu Suri? Kalian jangan tertipu. Pelayan ini berkomplot dengan anak angkatnya yang pengawal itu. Kak Dewi, tidak disangka bala bantuanmu sebanyak ini. Hei Dewi, kamu itu benar-benar lancang, ha? Berkomplot dengan pelayan dan menyamar menjadi Ibu Suri. Kamu merasa umurmu panjang ya? Kamu tidak pantas jadi istri sah keluarga Pradipta, malah bermimpi jadi Ibu Suri. Kak Dewi, kamu tidak pernah berkaca ya? Lihatlah tampangmu ini. Apakah kamu pantas? Kamu hanya wanita luar yang naik posisi dengan ranjang. Aku tidak mau ribut dengan kalian. Kalian berulang kali mencari masalah denganku. Kalian benar-benar keterlaluan. Utami! Utami, kamu tidak apa-apa? Tuan Rizal! Dewi, kenapa kamu main tangan lagi? Utami, akan aku balas dia.
Rizal, sudahlah. Kalau sampai mengganggu Ibu Suri, masalah akan semakin rumit. Kak Dewi, aku tidak akan mempersulitmu. Asal kamu berlutut dan bersujud meminta maaf, aku tidak akan perpanjang ini. Apa? Kamu menyuruh Ibu Suri berlutut dan bersujud padamu? Kamu tidak takut jadi umur pendek ya? Fajar, apa kamu hanya akan diam saja melihat ibumu ditindas? Hei Dewi, mau bersandiwara sampai kapan? Cepat bersujud pada ibu dan ayahku. Fajar, kamu yakin mau menyuruhku bersujud dan minta maaf padanya? Fajar, kalau merasa serba salah jangan dipaksakan. Hari ini ibu tidak enak badan. Tidak bisa membantumu berjumpa Ibu Suri. Ibu, jangan pergi. Tenang saja. Hari ini aku akan membuat Dewi bersujud dan minta maaf padamu. Kamu mau apa? Minggir! Berlutut! Kalian tidak boleh begini. Kalian tidak boleh begini. Dia itu Ibu Suri. Berlutut dan minta maaf! Berlutut! Kaisar datang! Itu suara lonceng penobatan. Tidak ada waktu lagi. Kita harus ke aula istana untuk menghadap Kaisar. Tapi... Ibu, menghadap Kaisar lebih penting. Tunggu aku pulang. Aku akan membuatnya berlutut dan minta maaf. Sekarang kita ke aula, menghadiri upacara penobatan dulu. Nanti aku memberimu pelajaran. Utami, ayo. Ibu angkat, upacara penobatan akan segera dimulai. Kita... Ibu angkat. Ibu angkat. Ada apa ini? Tidak apa-apa. Aku menyuruhmu menjaga dengan baik. Seperti ini kamu menjaga. Kaisar, mohon maaf. Bukan salahnya. Sarjanawan Fajar sekeluarga berbicara kurang ajar pada Ibu Suri. Bahkan juga main tangan memaksa Ibu Suri berlutut. Hamba sungguh tidak bisa menahan mereka. Apa? Keluarga Pradipta lagi? Sampaikan titahku. Keluarga Pradipta sudah lancang menghina Ibu Suri. Hukum mati sekarang juga. Kaisar, jangan. Ibu angkat. Mereka berulang kali menghina ibu. Apa ibu masih tidak tega? Kaisar, mereka tidak perlu dihukum mati. Sudahlah. Kalau ibu angkat tidak tega, aku akan berikan mereka kesempatan untuk bertaubat. Ibu angkat, aku tahu ibu baik hati, tidak tega membunuh mereka semua. Nanti aku akan suruh mereka untuk menghadapku, biar ibu lihat. Apakah mereka punya niat bertaubat atau tidak? Memanggil sarjanawan Fajar sekeluarga datang menghadap Kaisar. Semoga Kaisar panjang umur. Hah? Ternyata dia. Ternyata dia. Ayah, jangan. Menatap wajah Kaisar tidak sopan. Pemerintahan kita berprinsip berbakti pada orang tua. Sarjanawan boleh membawa orang tuanya sendiri untuk menghadap Kaisar. Sarjanawan Fajar, di mana ibumu? Kaisar, hamba Utami, ibu kandungnya Fajar, juga menantu baru keluarga Pradipta. Menantu baru yang berusia 50 tahun. Sarjanawan Fajar, kalian menipuku seperti ini ya? Ibu angkat. Anak kandung yang susah payah ibu besarkan selama belasan tahun. Dan suami yang ibu tunggu selama 20 tahun ternyata begitu kejam dan tega. Hari ini, aku akan tegakkan keadilan untuk ibu. Kaisar, Utami dan aku bersama lebih dari 20 tahun. Hubungan kami sangat dekat. Memberinya sebuah status adalah kewajibanku sebagai suami. Karena dia adalah istriku, maka dia juga ibu sahnya putraku. Hubungan yang dekat, aku tanya padamu, apa kamu? Tidak punya istri pertama, apa Fajar tidak punya ibu kandung? Kalau kamu memberinya status, lantas bagaimana dengan ibu kandungnya Fajar? Jangan-jangan keluarga Pradipta tidak setia dan tidak berperasaan. Kaisar, itu salah paham. Selama 20 tahun ini, Utami sudah bekerja keras untuk keluarga Pradipta. Aku jarang pulang, sering pergi berperang. Demi menopang keluarga Pradipta, Utami tidak berhenti mencari nafkah. Tidak mengenal siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Itu jelas-jelas pengorbananku untuk keluarga Pradipta selama 20 tahun. Ternyata kamu bukannya tidak tahu. Tapi memang memilih untuk tidak melihatnya. Kaisar,
Utami bijaksana dan berbaik hati. Dia layak diangkat menjadi istri sah di keluarga Pradipta. Juga pantas menjadi ibu saja Sarjanawan. Sarjanawan Fajar, apa kamu juga berpikir begitu? Aku... Sejak zaman dulu, perempuan yang melahirkan anak seperti melewati pintu maut. Ibu kandungmu melahirkanmu dan membesarkanmu. Kamu jadi sarjanawan, harusnya kamu balas budi pada orang tuamu. Kenapa malah mengakui orang lain menjadi ibumu? Kaisar paling mementingkan berbakti. Jangan sampai Kaisar merasa aku ini anak durhaka. Ibu kandungku sudah lama meninggal. Ibu sahku, Bibi Utami, dialah yang membesarkanku sampai dewasa. Demi menyekolahkanku, Bibi Utami bangun pagi buta berjualan pangsit bekerja keras. Meski tangannya dingin membeku, dia tetap memasakkan pangsit untukku, mencuci bajuku, mengurusiku tanpa lelah. Kasih sayangnya tidak terhingga. Ibu, cepat makan. Kalau tidak makan nanti bisa dingin. Ibu tidak lapar. Fajar saja yang makan. Cepat makan. Fajar, sudah capek belajar kan? Ini pangsit yang ibu masakkan untukmu. 20 tahun ini, Bibi Utami susah payah membesarkanku sampai jadi sukses. Bagiku dia seperti orang tua kandungku. Aku selalu menganggapnya sebagai ibu kandungku. Setelah menjadi sarjanawan, tentu aku membawanya menghadap Kaisar. Sungguh pasangan ibu dan anak yang mengharukan. Sungguh suami istri yang saling mencintai. Kalian tidak tahu membohongiku hukumannya penggal kepala. Kaisar begitu marah. Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Kalau memang begitu, bukankah kita akan gawat? Aku tidak mau dipenggal kepala. Kaisar, mana mungkin kami berani berbohong? Semua yang dikatakan suamiku dan putraku benar adanya. Benar. Tapi ku dengar, kalau kamu hanya seorang selingkuhan yang menanggung beban berat keluarga Pradipta adalah ibu kandung Fajar, yaitu Dewi. Bagaimana Kaisar bisa tahu namanya? Jangan-jangan Kaisar sudah tahu semuanya. Kaisar pasti sudah dengar dari pengawal itu, makanya curiga. Jika kita mengaku, identitas Dewi akan terbongkar. Itu membuktikan kalau kita menipu Kaisar. Bagaimanapun kita tidak boleh mengaku. Benar, tidak boleh mengaku. Ya, benar-benar. Kalau tidak, tamatlah masa depanku. Sarjanawan Fajar, pikirkan baik-baik baru menjawabku. Mohon Kaisar bijaksana. Dewi itu hanyalah pembantu di keluarga Pradipta. Sehari-hari dia hanya tahu makan dan malas bekerja, suka pamer kemewahan. Sejak aku diangkat menjadi sarjanawan, dia memaksa ingin jadi ibunda sarjanawan. Karena kami menolak, dia pun menyebar fitnah, merusak reputasiku. Benar, Kaisar. Dia punya anak angkat yang jadi pengawal istana. Lalu berkomplot dengan pengawal itu menindas kami dengan kekuasaan dan menekan kami. Pengawal istana? Pengawal istana itu dengan Dewi bersekongkol. Perkataan mereka tidak boleh dipercaya. Apa kalian tidak merasa bersalah berbicara begitu? Kenapa suara ini mirip sekali dengan suaranya Dewi? Ini tidak mungkin. Ibu Suri adalah seorang bangsawan, sedangkan Dewi hanya rakyat rendahan. Mana mungkin ada hubungan dengan Ibu Suri? Ibu benar. Pasti aku yang salah dengar. Menjawab Ibu Suri, hamba tidak berani berbohong mengenai Dewi. Jika dia hanya menindas kami bisa terima. Tapi dia begitu lancang, bersekongkol dengan anak angkatnya, menyusup ke istana dan menyamar menjadi Ibu Suri. Betul. Dewi itu rakyat yang jelek dan rendahan. Dia menyamar menjadi Ibu Suri. Kejahatan yang tak bisa diampuni. Jadi menurut penilaian Sarjanawan Fajar, bagaimana orang ini harus dihukum? Hamba rasa harus dihukum seberat-beratnya dan diungsikan ke tempat yang susah. Oh tidak, langsung dihukum mati saja. Dia bersekongkol dengan pegawai istana, menipu Kaisar, menyelinap menjadi Ibu Suri. Dia pantas mati. Benar-benar. Kaisar, Dewi dan pengawal istana itu memang layak dihukum mati. Mohon Kaisar hukum mereka seberat-beratnya agar mereka tidak membuat masalah di istana. Diam! Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Siapa orang yang mau kalian hukum mati itu? Bukankah dia pengawal istana? Ternyata dia adalah Kaisar. Dia adalah Kaisar? Jika dia adalah Kaisar, jadi... Aku adalah Kaisar, ibu angkatku. Tentu saja adalah Ibu Suri. Dewi, ternyata Dewi. Tidak mungkin, mana mungkin dia Ibu Suri? Apa maksudnya ini? Dia hanya penjual pangsit yang buruk rupa. Bagaimana bisa jadi Ibu Suri? Fajar,
Kamu pikir gelar sarjanawanmu itu dari mana? Kamu malah merendahkan ibu kandungmu sendiri. Demi karirmu, kamu malah bantu wanita simpanan penghina ibumu. Padahal, semua yang kamu punya hari ini, karena berkat dia. Anda sudah menyelamatkanku. Mulai sekarang, Anda ibu angkatku. Anak di dalam kandungan Anda, saudara-saudaraku. Aku akan membalas kebaikan Anda. Ibu angkat, terima sujud dariku. Fajar. Jadi begini caramu membalas budi ibumu yang membesarkanmu? Tidak, tidak. Aku juga dibohongi. Ini semua karena mereka. Aku bisa begini karena pengaruh mereka. Fajar, jelas-jelas kamu yang merasa ibumu membuatmu malu, jadi kamu menjemput aku dan ayahmu dari wilayah perbatasan. Utami, ini semua karena ulahmu si rubah licik. Kalau kamu tidak membujuk kami untuk mengangkatmu menjadi istri sah dan mengusir ibuku dari rumah, ini tidak mungkin terjadi. Tuan Rizal! Anak kurang ajar. Beraninya kamu memukul ibu sahmu. Ibu sah apanya? Dia hanya seekor rubah tua. Kurang ajar. Coba kamu hina dia lagi. Mengger! Beraninya pukul aku. Aku ini... Lantas kenapa kalau aku memukulmu? Kamu masih bilang kamu ini ayah kandungku? Selama ini ibuku yang membesarkanku. Kamu tidak pernah memenuhi kewajiban seorang ayah. Sekarang kamu kembali dan mau menghancurkan masa depanku. Kenapa dulu? Kamu tidak mati saja! Dasar anak durhaka. Aku hajar kamu. Lancang, ini aula istana. Beraninya kalian ribut di sini. Kalau sampai mengganggu Kaisar dan Ibu Suri, meski punya 10 kepala, tidak cukup untuk dipenggal. Ibu, ternyata ibu adalah ibu angkatnya Kaisar. Kenapa ibu tidak pernah beritahu aku? Sekarang ibu sudah jadi ibu suri, tapi aku tetap putramu. Kelak, aku kerabat kekaisaran. Aku akan berbakti pada ibu. Fajar, kamu sudah lupa kalau kamulah yang mengusirku dari keluarga Pradipta, memutuskan hubungan denganku. Sekarang aku sudah bukan ibumu lagi. Ibu, aku tahu aku salah. Ibu selalu sayang padaku. Jangan marah lagi. Kemarin itu, semuanya hanya salah paham. Salah paham. Fajar, demi kekuasaan dan keuntungan, kamu menghinaku, menyakitiku. Tadi kamu bahkan menyuruh Kaisar menghukumku mati. Ini semua juga salah paham. Kak Dewi, Kak Dewi, asal kakak mau memaafkanku, posisi nyonya keluarga Pradipta tetap milikmu. Aku rela menjadi selir. Kelak, aku akan melayani kakak dengan baik. Benar, Dewi. Dewiku sayang. Dulu itu semua salahku. Aku bersalah padamu. Di sisa hidupku ini, aku akan menebus semua kesalahanku. Kita sekeluarga bisa hidup rukun dan... Cukup. Benar-benar konyol. Aku sudah beri kalian kesempatan untuk bertaubat. Kalian sendiri yang menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku, mulai saat ini, tidak akan pernah memaafkan kalian. Karena ibu angkat tidak memaafkan kalian, pengawal, bawa mereka pergi. Penggal kepala mereka. Jangan ibu. Kaisar, membunuh mereka itu terlalu menguntungkan mereka. Jadi bagaimana? Ibu angkat mau menghukum mereka. Kaisar, tarik kembali semua yang mereka miliki. Biarkan mereka hidup susah dan bertahan hidup sendiri. Habislah. Habislah sudah. Ibu, kenapa ibu sekejam ini? Aku ini termasuk darah dagingmu. Kalau ibu mengusirku, kelak bagaimana aku bisa hidup? Waktu kamu mengusir ibu, apa kamu pernah berpikir kelak bagaimana ibu bisa hidup? Ibu, Anda sebagai ibu jangan perhitungan pada anakmu. Lagi pula, aku masih harus menjagamu sampai tua. Aku akan merawat ibu angkat sampai tua. Tidak perlu merepotkan. Dewi, buat apa bertindak sejauh ini? Pepatah bilang, hubungan suami istri sangat mendalam. Hubungan suami istri sangat mendalam. Waktu pura-pura mati dan meninggalkanku, waktu memaksaku menjadi selir, apakah kamu pernah memikirkan hubungan kita? Rizal, Fajar, selama ini aku sudah memenuhi kewajibanku pada kalian. Mulai sekarang, hubungan kita berakhir sampai di sini. Tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ibu! Kalau tidak pergi juga, aku tidak keberatan menghilangkan nyawa kalian di sini selamanya. Hamba akan pergi. Hamba akan pergi sekarang. Kalian... Kaisar! Pergi! Ibu angkat. Ayo kita kembali ke istana. Kaisar, ibu angkat tidak akan ikut kamu kembali. Aku akan tetap tinggal di rumah lama ini.
Tapi ibu angkat, ibu sudah berumur. Kalau tinggal di sini, aku sungguh tidak tenang. Aduh, aku sudah menghabiskan separuh hidupku di sini. Apa yang kamu tidak tenangkan? Aku jujur saja padamu. Di dalam istana, setiap hari aku harus menahan beban berat perhiasan di badanku ini. Takut salah melangkah dan membuatmu malu. Jangankan yang lain, hanya yang di kepala ini saja sudah berat sekali. Lebih baik kamu biarkan aku tinggal di rumahku. Dengan begitu aku bisa lebih bebas. Baiklah, aku turuti keinginan ibu angkat. Ibu angkat, pintu istana selalu terbuka untukmu. Kembalilah kapanpun, jika ibu ingin kembali. Iya. Separuh hidup ibu angkat sudah dihabiskan untuk orang lain. Selama sisa hidupku, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Ibu angkat, lakukanlah apapun yang ingin ibu lakukan selama ada aku. Aku tidak akan biarkan orang lain menindas ibu. Anak baik. Dewi si wanita galak itu benar-benar kejam. Dia sungguh mengira kita tidak bisa hidup tanpa dia. Ayah, maksud ayah? Ayah, apa ayah membawa tabungan yang ditabung di wilayah perbatasan? Ayo cepat keluarkan. Dasar. Aku mana punya tabungan. Jangan kira aku tidak tahu. Dulu di wilayah perbatasan ayah korupsi dan makan banyak uang. Mana mungkin tidak tersisa. Bibi Utami anak orang kaya. Semua uang hasil korupsiku itu habis untuk Bibi Utami. Dasar bocah tengik, tadi aku bicara begitu. Bukannya mau menyuruhmu untuk mengorek uang dariku. Lantas apa maksud ayah? Kamu sudah belajar selama bertahun-tahun. Kamu bisa menjual lukisan kaligrafi di pinggir jalan. Dengan begitu bisa menafkahi kita bertiga, kan? Apa kata ayah? Aku ini sarjanawan terhormat. Ayah malah menyuruhku menjual lukisan. Wajahku mau ditaruh di mana? Fajar, kamu bisa menjadi sarjanawan juga mengandalkan ibumu. Sekarang kamu sudah jadi rakyat biasa. Buat apa pikirkan wajah? Benar. Kalau kamu tidak keluar bekerja, bukannya kami berdua akan mati kelaparan? Kalian... Fajar, kita sudah lapar seharian. Bagaimanapun juga kamu harus membantu kami mengurus makan dan tempat tinggal. Lihatlah Bibi Utami. Badannya memang lemah. Tidak bisa hidup menderita. Kamu segera aturkan sekarang. Dulu ibu memilih berjualan pangsit dan bekerja keras. Juga tidak rela aku kecapean di luar. Kalian berdua malah berani menyuruhku. Kenapa kamu bicara begitu? Hah? Aku ini ayahmu. Kamu kewajiban merawat aku dan ibumu. Cuy, ibuku susah payah membesarkanku. Apa hubungannya dengan kalian berdua? Hari ini aku bisa menjadi begini. Karena kalian berdua yang celakai aku. Kalian harus tanggung jawab. Terutama kamu. Fajar, apa yang Dulu kamu bilang kamu ini putri pedagang kekaisaran. Bisa memberiku masa depan lebih cerah. Aku menurut ibu putus hubungan dengan ibuku. Tapi malah begini. Aku mana tahu kalau dia ibu angkatnya kaisar. Tidak peduli. Kamu harus tanggung jawab atas yang terjadi hari ini. Bukannya kamu ini putri pedagang kekaisaran. Kalau begitu suruh keluargamu cari cara. Tidak boleh, aku sudah menikah. Orang tuaku sudah lama meninggal. Kakakku yang beda ibu itu tidak akan mau membantuku. Kamu harus pergi hari ini. Kalau tidak jangan salahkan aku yang tidak sopan. Ya, silakan. Apa ibu? Boleh, boleh. Silakan. Mau tambah lagi? Hamba memberi salam kepada Ibu Suri. Kasim Yudi, tidak perlu formal begitu. Ada apa kamu datang mencariku? Belakangan ini Kaisar kurang berselera makan. Kaisar paling suka makan pangsit buatan Ibu Suri. Jadi hamba meminta Ibu Suri buatkan semangkuk pangsit untuk Kaisar. Kenapa Kaisar kurang berselera makan? Ibu Suri tidak perlu khawatir. Musim kemarau tahun ini sangat serius. Persediaan beras negara kita sudah hampir habis dipakai untuk membantu korban bencana. Tapi korban bencana makanya semakin banyak. Beberapa hari ini Kaisar tidak berselera makan dan sangat khawatir. Kasim Yudi, jika persediaan beras negeri kita tidak cukup, mungkin persediaan beras milik rakyat bisa membantu masalah ini. Oh, Begini saja, Kasim Yudi. Ini. Kamu bawa dulu pangsit ini untuk Kaisar. Nanti aku akan tanyakan pada toko beras di kota. baik. Sudah. Kaisar, 20 tahun lalu aku gagal membunuhmu. Tapi kali ini aku akan menurunkanmu dari tahta dengan alasan bencana. Cepat kejar, jangan sampai dia kabur.
Hamba memberi salam kepada Raja Bina. Andika, bagaimana dengan perintah yang kuberikan padamu? Sesuai perintah Anda, pasokan di toko beras sudah penuh. Masih tidak cukup. Aku ingin kamu mengosongkan pasokan beras di gudang Ibu Raya. Mengosongkan gudang beras, itu membutuhkan jumlah uang yang besar. Uang itu bukan masalah besar, Raja Bina. Jika kita memonopoli semua pasokan beras, maka rakyat tidak akan bisa membeli beras. Ini akan menyebabkan kekacauan, Raja. Aku memang ingin hal itu terjadi. Kaisar baru naik tahta. Jika terjadi bencana kelaparan dan rakyat marah karena kekurangan beras, aku mau lihat apa dia masih bisa bertahan di kursi tahta. Raja Bina, takutnya ini sulit dilakukan. Jangan lupa, bagaimana kamu bisa mendapatkan posisi pedang kekaisaran. Jika kamu tidak berguna untukku, maka aku tidak perlu mempertahankanmu. Mohon ampun, Raja Bina. Raja Bina, ini hal besar. Hamba sungguh takut tidak mampu menyelesaikan tugas ini untuk Raja Bina. Kamu Masuk! Kak Andika, Utami pulang menjengukmu. Kak Andika, aku suaminya Utami. Beberapa tahun ini, aku ada di wilayah perbatasan. Jadi tidak sempat berkunjung. Mohon Anda maklumi. Iya. Untuk apa kalian datang? Aku beritahu ya, aku punya tamu penting. Tidak ada waktu meladeni kalian. Cepat pergi, pergi! Kak Andika, keluarga kami terkena masalah. Jadi kesini untuk minta bantuan. Sana! Siapa yang tidak tahu kalian berdua bisa menjadi begini gara-gara menyinggung Ibu Suri? Masih minta ku tampung? Pergilah! Jangan libatkan keluarga Melati. Cepat! Kak Andika! Keluar! Kakak, tunggu dulu. Raja Bina, apa Anda punya perintah? Raja Bina. Memberi salam kepada Raja Bina. Kalian, keluarganya Ibu Suri. Hamba adalah putra kandung Ibu Suri. hamba adalah suami Ibu Suri. Kalau soal hubungan, kami dengan Raja Bina juga punya hubungan keluarga. Ayahku tidak berpendidikan. Dia sangat sembrono. Mohon Raja Bina maafkan apabila sudah menyinggung. Mempertimbangkan Kaisar dengan Ibu Suri, aku berikan toko beras ini kepada kalian sebagai hadiah dariku, termasuk juga usaha gudang beras ini. Aku serahkan pada kalian. Raja Bina, mau serahkan pada mereka begitu saja? Bekerjalah yang baik. Bisa dapat berapa banyak uang, itu tergantung dengan kemampuan kalian. Terima kasih Raja Bina. Raja Bina, kenapa Anda memberikan toko beras kepada mereka? Mereka adalah keluarganya Ibu Suri. Jika urusan ini diserahkan pada mereka, Ibu Suri pasti akan terseret. Dan Kaisar juga makin sulit lepas dari tanggung jawabnya. Ternyata begitu. Raja Bina memang bijaksana. Tahta Kaisar hanya boleh. Tidak disangka Raja Bina menghadiahkan toko beras ini kepada kita. Kita sungguh beruntung. Aduh, kelak kita tidak perlu pusing memikirkan hidup kita lagi. Wah, Sekarang sedang musim kemarau, pasokan beras langka. Asal kita memborong semua pasokan beras di gudang, nantinya kita yang tentukan harga jualnya. Utami benar. Semua beras ini ada di tangan kita. Mau dinaikkan setinggi apapun, mereka juga tetap harus beli. Kita akan kaya raya. Bagus sekali. Aku akan panggil pemilik gudang beras, lalu memborong semua pasokan beras sesuai perintah Raja Bina. Ayo. Kakak, kamu kenapa? Ayo berdiri. Ayo. Kamu kenapa? Aku sudah 3 hari tidak makan. Badanku sungguh tidak kuat lagi. Kakak, tadi aku melewati toko beras. Pasokan beras di dalam sangat banyak. Apa kakak tidak membelinya? 10 tel perak. Baru bisa beli setengah kilo beras. Aku mana sanggup beli. Setengah kilo beras harganya 10 tel perak. Iya, Itu jauh lebih mahal dari perhiasan. itu saja. Masih harga sekarang. Mereka bilang hari ini 10 tel. Besok mungkin bisa jadi 20 tel. Menaikkan harga seenaknya. Ini jelas-jelas pedagang licik. Kakak, ini, ambillah. Uang ini seharusnya cukup untuk membeli sedikit beras untuk beberapa hari. Aku akan bagikan bubur gratis di kedai pangsitku. Ajaklah orang makan di tempatku, ya? Oh, terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Sudah.
Pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Jika rakyat tidak sanggup beli beras, bagaimana mereka mau hidup? Kaisar sedang pusing membantu rakyat yang terkena bencana. Aku harus membantunya agar bisa mengurangi bebannya. Tuan Sony, kami akan beli semua pasokan berasmu. Jadi kamu tidak perlu bingung menjualnya. Bukankah kita sama-sama untung? Memang itu benar. Jika aku berbuat begini, akan menyebabkan kekacauan. Aduh, Tuan Sony, tenang saja. Di seluruh Mahatara, hanya toko beras keluarga Melati yang mau membeli beras Anda dengan harga setinggi ini. Aduh, Anda jangan ragu. Benar. Baiklah, aku akan... Tunggu, Dewi? ternyata kalian yang menaikkan harga beras seenaknya. Bahkan juga mau mengosongkan gudang beras. Kalian ini mau membunuh rakyat kecil ya? Hei Dewi, kami hanya berdagang. Apa hubungannya denganmu? Fajar, percuma aku memberimu buku kebijakan untuk dibaca. Ternyata kamu malah melakukan hal sejat ini. Apa kamu tidak takut dosa? Kamu yang memaksaku menjadi begini. Aku berdagang dengan kemampuanku sendiri. Tidak ada paksaan jual beli. Meski kamu ibu suri, kamu tidak bisa mengatur cara berdagang, kan? Ibu Suri apa? Lihatlah bajunya. Tidak ada bedanya dengan dulu. Di luar rumah bahkan tidak dikawal. Jangan-jangan Kaisar terlalu senang dan sudah melupakannya. Sudah kuduga. Kamu tidak berdiam di istana. Malah datang mencampuri urusan kami. Oh, kamu melihat kami akan sukses. Kamu sudah menyesal ya? Tuan Sony ya, aku akan membeli semua pasokan beras di gudang beras Anda. Ini... Tadi memarahiku soal orang bijaksana. Bukankah kamu juga sama? Mau mencari untung di kesempatan ini? Kak Dewi, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Membeli semua beras di gudang beras itu butuh uang yang banyak. Memangnya kamu punya uang sebanyak itu? Tuan Sony, dia hanya seorang penjual pangsit. Tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Anda tidak perlu habiskan waktu dengannya. Aku minta maaf, Nyonya. Toko beras keluarga Melati sudah menawarkan harga tertinggi di kota untuk membeli semua pasokan beras di gudangku. Sudah putuskan menjual pada mereka. Aku bayar 2 kali lipat. Kak Dewi, dari ujung kepala sampai kakimu bahkan tidak punya satu barang berharga. Masih berani tawarkan 2 kali lipat. Mau bayar pakai apa? Nyonya, Anda jangan asal menawar. Ini bukan bahan bercandaan. Aku tidak bercanda. Tunggu sebentar, aku segera kembali. Tuan Sony, bisa-bisanya kamu percaya dengan omong kosong wanita ini. Dia tidak akan kembali. Iya, benar. Dia selalu bersikap licik dan mencari alasan. Suka pamer dan tak mau kalah. Anda ini orang sibuk. Sebaiknya jangan buang-buang waktu untuk orang sepertinya. Ayo kita segera selesaikan kerjasama kita. Baiklah. Tuan Sony, Heh, barang rongsokan apa yang ada di dalam tasmu? Jangan sampai mengotori rumahku. Jangan-jangan kamu pikir hanya dengan barang bekas kamu bisa merebut tawaran kami. Jangan buat malu lagi. Tuan Sony, aku sudah bilang, percuma Anda menunggunya. Ini semua uang muka dari keluarga Melati. Baiklah, aku akan... Tuan Sony, barangku ini bukan barang rongsokan. Setidaknya semua perhiasan ini bernilai puluhan ribu, Tel. Kain sutra ini juga harganya tidak terhingga di pasar. Itu semua palsu. Mana mungkin dia punya barang berharga? Ini semua hadiah dari Kaisar untukku. Tuan Sony, cukup tidak untuk membeli beras Anda? Cukup. Tentu saja cukup. Tapi Anda rela menukarkan barang-barang ini dengan beras. Memang ini semua berharga. Tapi lebih berharga nyawa rakyat kecil. Tunggu, Tuan Sony. Kami bersedia menaikkan harganya. Tuan Sony, yang membayar mahal akan dapat. Kami harus mendapatkan semua beras-beras itu. Tuan Sony, aku juga bisa naikkan harga. Jangan memaksa lagi. Kamu sudah memberikan semua hadiah dari Kaisar. Kamu mau keluarkan barang mahal apa lagi untuk bersaing?
Aku punya surat tanah. Surat tanah? Apa? Kamu mau... Kamu sudah yakin? Ini semua sudah jauh melebihi harga awal beras. Hei, Dewi, kamu gila. Kamu membeli beras dengan semua hartamu. Apa kamu takut tidak bisa menjualnya? Aku memang tidak berniat menjualnya. Jika tidak dijual, lantas untuk apa kamu habiskan uang sebanyak itu? Benar. Meski tidak suka lihat kami senang, tidak perlu melawan kami sampai menghabiskan hartamu. Kalian terlalu meninggikan diri kalian. Tuan Sony, musim kemarau membuat banyak rakyat tidak bisa makan. Meski aku hanya wanita biasa, tapi aku juga ingin melakukan sesuatu untuk membantu rakyat. Mengurangi beban kaisar. Aku membeli beras Anda karena ingin membuat warung bubur untuk membantu rakyat. Anda menukarkan perhiasan dengan beras agar bisa bagi-bagi makanan gratis kepada rakyat. Meski aku hanya wanita biasa, tidak punya keahlian, tapi aku ingin melakukan sesuatu untuk rakyat agar bisa mengurangi beban kaisar. Tuan Sony, mohon penuhi keinginanku. Aduh. Tuan Sony, kami masih bisa menaikkan harga. Tidak perlu lagi. Meski aku hanya seorang pedagang, tapi aku masih punya hati nurani. Aku putuskan untuk menjual berasnya padamu. Kamu ambillah ini. Terima kasih Tuan Sony. Aku berterima kasih mewakili rakyat. Aku jadi makhluk tidak perlu berterima kasih. Seharusnya aku dan seluruh rakyat yang berterima kasih pada Anda. Sepertinya kamu kehilangan akal sehat. Apa tujuanmu? Orang sepertimu mungkin selamanya tidak akan bisa mengerti. Kamu? Tuan Sony, jadi kapan berasnya akan dikirimkan? Besok siang akan tepat waktu dikirim ke kediaman Anda. Tuan Sony, kalau begitu aku akan menunggu kabar dari Anda. Aku kembali dulu. Hati-hati. Tuan Sony, Aku pamit. Tuan Sony. Nyaman tidak? Bos, berapa harga beras setengah kilonya? 15 tel per setengah kilo. Apa? 15 tel? Semalam masih 10 tel per setengah kilo. Ini tokoku, terserah aku. Mau jual berapa? Silakan beli kalau mau, kalau tidak pergi. Bos, kami sekeluarga susah payah mengumpulkan 10 tel. Tolong juallah kepadaku. Di rumahku ada orang tua dan juga anak kecil. Mereka sedang menunggu makanan. Dasar kamu. Hari ini 15 tel. Besok mungkin bisa jadi 20 tel. Kalau tidak sanggup beli, mati kelaparan sana. Kalian? Jangan beli beras di toko jahat ini. Di kedai pangsit selatan kota ada orang baik hati sedang berbagi bubur gratis untuk masyarakat. Apa? Serius kita selamat ya? Syukurlah. Warung pangsit di selatan kota? Apa itu, Dewi? Berikanlah sedikit padaku. Semuanya berbarislah, semua orang akan dapat. Jangan berdesakan. Berbarislah semuanya. Terima kasih. Semoga beras Tuan Sony bisa segera diantarkan. Kalau hanya mengandalkan pasokan beras di rumah, tidak akan bisa bertahan lama. Ini. Bagus sekali. Akhirnya tidak perlu kelaparan lagi. Kita selamat. Kita tidak perlu bergantung dengan keluarga Melati. Benar. Benar, Dewi. Kenapa dia lagi? Beras Tuan Sony masih belum diantar. Dia malah pakai pasokan beras rumahnya untuk bantu rakyat. Benar-benar gila. Kita harus bagaimana? Jika dia bagi-bagi bubur gratis, bagaimana beras kita bisa terjual? Jika Raja Bina marah, Ibu, kamu ngotot mau menutup jalan rezekiku. Maka jangan salahkan aku. Nah, kamu punya cara melawan Dewi? Asal reputasinya hancur, beras Tuan Sony dapat menjadi milik kita. Orang-orang ini akhirnya tetap akan membeli beras-beras kita. Semuanya jangan minum lagi. Jangan minum lagi. Semuanya jangan diminum. jangan dimakan. Aduh, sakit sekali. Aku bisa mati. Kenapa kalian kesini? Kami semua makan bubur ini. Perut kami sakit sekali. Bahkan ibuku sampai muntah darah. Jangan dimakan lagi. Buburnya beracun. Beracun? Beracun? Sembarangan. Kapan kalian makan buburku? Kami baru saja makan.
Dewi, jangan membantah. Kamu sembarangan. Aku barusan makan tidak apa-apa. Kalian ini bos licik toko beras keluarga Melati. Aku tidak akan percaya. Karena Nyonya Dewi membuat dagangan kalian sepi. Jadi kalian sengaja memfitnah, kan? Nyonya, kamu salah paham. Kondisi memang terpaksa. Kami sama sekali tidak ada untung. Benar, toko beras keluarga Melati memang jual beras dengan harga mahal, tapi tidak akan membahayakan nyawa. Wanita ini sengaja mau mencelakai kalian semua. Warga sekalian, kalian jangan sampai tertipu dengan perkataan mereka. Tapi perkataan mereka ada benarnya juga. Bagaimana kalau misalnya ini beneran beracun? Nyonya Dewi bukan orang seperti itu. Kita harus percaya padanya. Oh, Warga sekalian, aku sungguh tidak membohongi kalian. Semuanya, ibuku tidak mungkin membahayakan nyawanya untuk bercanda. Bubur ini memang beracun. Bubur ini benar-benar beracun. Kalian harus percaya dengan kami. Dewi itu orangnya sangat kejam. Setelah aku ceraikan dia, keluarga kami menjadi hancur dan terlantar. Sekarang dia mau mencelakai warga yang tidak bersalah lagi. Dewi, kamu kejam sekali. Kamu memfitnahku. Demi keuntungan kalian membuat kebohongan dan menuduhku. Aku tidak akan permasalahkan ini. Tapi, rakyat tidak bersalah. Mereka sudah lama tidak makan kenyang. Bisa tidak kalian berhati nurani sedikit saja? Kamu yang tidak punya hati nurani. Kamu sangat tahu rakyat hidup susah. Malah masukkan racun ke dalam bubur. Kalau bukan karena kami sengaja datang untuk mencoba racun, sekarang yang keracunan bukan hanya kami saja. Percuma kamu membaca kitab kebajikan bertahun-tahun. Ternyata tidak ada gunanya sama sekali. Baiklah, karena kalian bilang kalian keracunan. Panggilkan tabib untuk memeriksa kalian. Nantinya akan ketahuan keracunan atau bukan. Tabib? Semua tabib sudah mati kelaparan. Mana bisa datang periksa? Kalau ada tabib, ayo periksa aku. aku ini tabib. Aku dari Balai Sehat Abadi. Aku bisa bantu periksakan dia. Terima kasih banyak. Tidak perlu. Tidak perlu repot. Bukankah kalian keracunan? Kenapa kalian tidak berani diperiksa tabib? Jangan-jangan kalian berpura-pura. Kamu... Mana mungkin aku berpura-pura. Aku hanya tidak mau merepotkan tabib. Tidak repot. Menyembuhkan dan menolong memang tugas kami sebagai tabib. Karena tabib sudah berkata begitu, biarkan tabib memeriksamu. Tidak mungkin kalian bilang kalian keracunan, lalu menuduhku tanpa bukti. Kalian ketakutan jangan-jangan beneran ada sesuatu. Iya, biarin tabib periksa biar semuanya jelas. Bagaimana? Keracunan tidak? Jelas-jelas kamu... Bucan. Balai obatmu itu dibawa keluarga Melati. Dia ini nona besar keluarga Melati. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Kamu... Tabib, hasilnya bagaimana? Nyonya Dewi, dia... memang keracunan makanan. Apa? Ini tidak mungkin. Tabib, masalah ini berkaitan dengan reputasi Nyonya Dewi dan hidup matinya. Kami para rakyat kecil harus periksa dulu baru bicara. Bertahun-tahun aku belajar medis. Mana mungkin aku salah periksa. Mereka bertiga memang keracunan makanan. Apa? Jangan-jangan Nyonya Dewi sungguh mau meracuni kita. Tabib, semua orang bilang kalau tabib berhati baik. Kenapa kamu malah ikut dengan mereka memfitnahku? Untuk menipu rakyat. Dengar Dewi, buktinya sudah jelas. Jangan pura-pura lagi. Untung cepat ketahuan. Belum kita makan. Kalau tidak, kita pasti sudah celaka. Hei Dewi, kamu berdalih bagi bubur gratis untuk meracuni rakyat. Hatimu sungguh kejam. Aku akan menggantikan langit menghukummu dan menghancurkan gerobakmu. Hancurkan! Jangan buang-buang makanan. Ayo hancurkan! 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 Jangan dihancurkan. Ayo hancurkan! Hancurkan! Kaisar, ini gawat. Ada apa? Panik begitu. Ibu Suri sedang bagi bubur gratis di luar untuk membantu rakyat, tapi kedai buburnya malah dihancurkan orang. Ayo Jangan dihancurkan. Ayo! Jangan. Dewi! Inilah akibatnya kalau kamu melawanku! Jangan dihancurkan lagi. Jangan dihancurkan lagi. Benar-benar dosa. Ini semua beras bisa menyelamatkan nyawa.
Di saat bencana begini, beras sangat berharga. Kamu bagi bubur gratis besar-besaran begini, pasti punya maksud tersembunyi. Kamu juga tahu, beras sangat berharga. Lantas kenapa aku harus meracuni dengan beras yang berharga untuk mencelakai kalian? Benar juga, Nyonya Dewi tidak punya alasan melakukan itu. Dia berbuat begini tentu demi meraup keuntungan kotor. Warga sekalian, mungkin kalian tidak tahu. Semalam dia mengeluarkan banyak uang untuk mengosongkan gudang beras. Benar sekali. Dia menguasai gudang beras agar semua orang tidak bisa membeli beras. Benar-benar keterlaluan. Nyonya Dewi, kamu membeli semua beras ya? Apa itu benar? Iya, aku memang membeli banyak beras. Tapi itu... Kalian dengarkan? Dia sudah mengaku. Karena dia, harga beras di gudang menjadi sangat tinggi. Karena dia juga, kita semua tidak bisa makan nasi. Bukan begitu. Aku menimbun beras bukan untuk mengambil keuntungan dari kalian. Dewi, sudah cukup. Jangan berdalih lagi. Aku lihat kamu mau meracuni kami, biar semua orang sakit dan tidak punya cara lagi. Akhirnya tetap harus membeli berasmu. Sungguh kejam. Kamu ini ambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Tidak takut dosa. Dosa! Tetap saja toko beras keluarga Melati yang paling berhati nurani. Hanya toko beras keluarga Melati yang bisa kalian percaya. Kami juga mempertimbangkan kalian mungkin sedang susah. Jadi kami sengaja kerjasama dengan bos Pavilion Melati Merah. Jika kalian menyerahkan anggota keluarga perempuan kepada Pavilion Melati Merah, satu orang akan mendapatkan setengah kilo beras. Apa? Bisa-bisanya kalian menjual orang? Kalian memang sudah gila. Di zaman susah begini, yang penting bisa selamat dulu. Kesempatan hanya sekali. Yang mau tukar beras, ikut kami sekarang. Aku mau. Aku akan tukarkan putriku dengan beras. Baiklah, kalau memang harus begitu lebih baik daripada sekeluarga mati kelaparan. Yang mau tukar beras, ikut aku pergi. Ayo. Ayo! Tunggu. Semuanya tunggu dulu. Berasku tidak perlu kalian bayar. Nanti Tuan Sony akan datang mengantarkan berasku. Kalian tunggu saja. Kalau Tuan Sony datang, dia akan bisa menjelaskan semuanya. Tunggu sebentar, ya. Tunggulah sebentar lagi. Tidak bisa. Jangan sampai Tuan Sony datang. Kalau tidak, kita bisa ketahuan. Ayo cepat. Ini harus sampai sebelum hari petang. Nyonya Dewi, ternyata kamu membeli beras untuk membantu kami. Asal Tuan Sony datang, semuanya akan terbukti. Hena, kalau Tuan Sony datang, kita akan gawat. Tenang saja. Aku sudah buat perangkap di perjalanan Tuan Sony. Dia tidak akan tiba secepat itu. Ada apa ini? Pelan-pelan, hati-hati. Ada apa ini? Kenapa ada lubang di jalanan begini? Kamu pintar juga. Bukan. Itu hanya bisa menahan sesaat. Kalau Sony bisa jalan sampai ke sini, kita tidak akan bisa menutupi semuanya. Kalau begitu sebelum Tuan Sony datang, kita buat dia tidak bisa bicara lagi. Utami, masa mau kita buat dia? Ini tidak baik. Meski Kaisar tidak peduli kepadanya lagi, tetapi dia tetap Ibu Suri. Tuan Rizal, apa yang kamu takutkan? Aku tidak menyuruhmu melakukannya. Hukum tidak bisa mengalahkan orang banyak. Biarkan orang gila kelaparan ini yang bertindak. Jika Kaisar mau mempermasalahkan, kita tidak bisa disalahkan. Nah, bagaimana menurutmu? Dia yang memaksa kita berbuat begini. Apapun yang terjadi, itu semua ulahnya sendiri. Dewi, di mana Sony? Hah? Kenapa masih belum datang? Aku bahkan tidak melihat bayangannya datang. Aku lihat kamu pasti sedang membohongi kami. Keterlaluan sekali. Di rumah kami masih ada orang tua yang kelaparan. Jika terjadi sesuatu, apa kamu bisa bertanggung jawab? Hei Dewi, hari ini kamu harus tanggung jawab pada kami. Jika tidak, kami akan ambil tindakan menghajarmu si pembawa bencana. Zaman sekarang sedang susah. Aku hanya mau semuanya bisa makan kenyang. Lalu apa salahku? Hajar dia! Hajar dia! Hajar! Tolong percaya aku. Berhenti! Yang menyakiti Ibu Suri
Suri akan dihukum mati. Jangan dipukul lagi. Sudah. Kaisar, Kaisar. Ibu angkat, ibu tidak apa-apa. Ibu angkat. Kaisar. Kaisar, Ibu Suri. Ternyata Nyonya Dewi adalah Ibu Suri. kenapa Kaisar bisa datang? Bukannya Dewi sudah hilang kepercayaan dari Kaisar? Kaisar datang. Kita tidak punya kesempatan lagi. Apa jalan keluar kita sudah terputus? Ya, Jika kita menyerah begitu saja, kita tetap akan mati. Tapi jika kita berpihak pada Raja Bina, kita masih punya harapan hidup. benar. Raja Bina adalah pamannya Kaisar. Dia pasti akan cari cara untuk menolong kita. Kalau begitu, sekarang ini kita nekat saja. Fajar, Rizal, Ibu Suri baik hati memaafkan kalian, tapi kalian tidak mau bertaubat. Demi mencari untung. Kalian celakai rakyat, sakiti Ibu Suri. Kalian tahu kesalahan kalian. Kaisar, kami difitnah. Ibu Suri yang menindas orang lemah. Dia menggunakan hadiah yang Anda berikan untuk menimbun beras dan menekan rakyat kecil. Membuat kami tidak punya jalan keluar. Benar, Kaisar. Kami ini juga rakyat Anda. Anda harus membela kami. Kaisar, tegakkan keadilan untuk kami. Kaisar, tegakkanlah keadilan untuk kami. Mohon Kaisar menegakkan keadilan. Mereka tidak bodoh juga. Tahu bagaimana harus mengabdi padaku. Raja Bina, mereka hanya sekumpulan rakyat yang nakal. Apa mereka sungguh bisa menggoyahkan tata Kaisar? Sejak dulu, yang dapat hati rakyat baru bisa berkuasa. Kaisar baru naik tahta, posisinya juga belum kuat. Jika kehilangan kepercayaan rakyat, aku bisa menggantikan posisi ini dengan terang-terangan. Tapi, apa? ini tergantung. Kaisar mau memilih tahta atau Ibu Suri. Kaisar, mohon percaya padaku. Aku sungguh tidak melakukannya. Ibu angkat, aku percaya pada ibu. Kaisar, Ibu Suri mengosongkan gudang beras di kota. Semua rakyat kelaparan karena itu. Anda tidak boleh mengabaikan rakyat karena Ibu Suri, Kaisar. Benar, Kaisar. Katanya kalau Kaisar bersalah, tetap harus dihukum seperti rakyat biasa. Hukumlah Dewi. Berikan penjelasan kepada kami. Lancang. Beraninya kamu memfitnah Ibu Suri dan menghasut rakyat di hadapanku. Kaisar, sekarang rakyat sungguh menderita. Ibu Suri harusnya jadi pedoman, mencintai seluruh rakyat, tapi malah menyalahgunakan kekuasaan mencelakai rakyat, menimbun beras untuk dapat untung. Jika Kaisar tidak menghukum Ibu Suri, rakyat akan marah. Mohon Kaisar menghukum Ibu Suri. Mohon Kaisar menghukum Ibu Suri. Mohon Kaisar menghukum Ibu Suri. Kalian ini lancang sekali. Kaisar, jika menghukumku bisa meredakan amarah rakyat, aku rela dihukum. Ibu angkat, ibu tidak salah. Aku sudah selidiki kebenarannya. Kaisar, terkadang kebenaran tidaklah penting. Meski aku hanya wanita biasa, tapi aku juga paham. Kalau di posisimu ini, kamu punya kesulitanmu sendiri. Kaisar, kuharap Kaisar bisa mengutamakan kepentingan. Aku dan Kaisar tidak punya hubungan darah sama sekali. Soal penimbunan beras, Kaisar pun tidak tahu apa-apa. Mohon Kaisar mencabut gelar Ibu Suri dariku dan membuangku ke tempat susah. Jangan biarkan aku kembali. Puas sekali. Dewi, kalau kamu tidak punya gelar Ibu Suri, kamu hanya tikus jalanan yang ditindas orang-orang. Apakah kamu masih bisa sombong? Ibu angkat. Ibu tidak bersalah. Hari ini ada aku. Tidak ada yang bisa melukai ibu. Ibu angkat. Aku sudah utus Kasimudi untuk mencari Tuan Sony. Hari ini aku akan berikan penjelasan padamu. Kaisar! Kaisar! Lapor Kaisar, Tuan Sony sudah datang. Hamba Sony menghadap kepada Kaisar. Semoga Kaisar panjang umur. Semuanya berdirilah. Terima kasih, Kaisar. Benar dia Tuan Sony pemilik gudang beras?
Tuan Sony, bukankah siang ini berasnya akan dikirim? Di mana berasnya? Seharusnya begitu, tapi di tengah jalan keretanya masuk lubang, makanya jadi terlambat. Padahal semalam waktu aku lewat sana jalannya masih bagus. Entah siapa yang begitu jahat menggali lubang di jalanan itu. Lapor Kaisar, hamba sudah selidiki. Jalan itu memang sengaja dirusak orang. Menurut orang yang lewat di sana, Fajarlah yang merusak jalan itu. Kaisar, aku difitnah. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku hanya jalan waktu malam hari. Tidak sengaja merusaknya. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa terus berdalih. Sekarang saksinya sudah datang. Jika kalian punya pertanyaan, silakan tanyakanlah. Baiklah, ada apa ini? Tuan Sony, katanya Ibu Suri memborong semua beras. Apa benar begitu? Benar sekali. Ibu Suri menghabiskan semua hartanya untuk membeli semua beras yang ada. Ternyata benar begitu. Ibu Suri memonopoli harga beras dan menimbun beras. Dibilang begitu juga tidak salah. Demi bersaing dengan toko beras keluarga Melati, Ibu Suri rela membayar harga 2 kali lipat untuk membeli beras. Kalian hidup dari pajak kami. Di saat bencana begini, kalian makan minum enak. Kenapa kalian masih ingin menindas rakyat kecil? Kalian ini memang binatang. Tunggu. Kamu bilang apa? Aku beritahu kalian, Ibu Suri menimbun beras untuk berbuat baik. Kalian paham? Apa? Toko beras keluarga Melati mau membeli semua berasku agar bisa memonopoli semua beras dan dijual dengan harga mahal pada kalian. Sedangkan Ibu Suri tidak tega melihat kalian kelaparan. Jadi rela menghabiskan semua hartanya membeli semua beras ini untuk bisa dibagikan gratis pada kalian. Jadi apakah kalian paham? Apa? Ternyata begitu. Kita sudah salah paham dengan Ibu Suri. Tapi, Ibu Suri, bagaimana dengan racun itu? Aku sudah bilang, aku tidak masukkan racun. Tapi, tabib sudah periksa. Ketiga orang keluarga Pradipta jelas-jelas bilang mereka keracunan. Benar sekali. Aku langsung muntah darah begitu makan buburmu. Semua orang melihatnya. Iya, itu benar sekali. Ibu Suri, bagaimana kamu mau menjelaskannya? Kalian bilang bubur ini beracun? Kaisar jangan! Kaisar jangan! Makanan yang Anda makan harus dicoba dulu di istana. Kalau sampai terjadi Itu sesuatu... tidak mungkin. Dulu waktu aku mau dibunuh, aku bisa selamat karena semangkuk pangsit dari ibu angkat. Makanan masakan ibu angkat tidak perlu dicurigai. Dia, bisa-bisanya dia mengambil resiko begini demi seorang wanita tua yang tidak ada hubungan dengannya. Benar juga. Jika wanita tua ini disingkirkan, maka Kaisar bisa dengan mudah selesaikan masalah ini. Tapi dia malah rela membahayakan nyawanya untuk membela wanita tua ini. Aduh, orang bilang Kaisar tidak berperasaan. Tapi dilihat begini, ternyata tidak sepenuhnya benar. Hamba sudah banyak bicara. Raja Bina jangan marah. Kalian bilang ini beracun, kalau begitu biar aku yang coba. Tabib, kenapa aku tidak apa-apa makan bubur ini? Mohon ampun, Kaisar. Mohon ampun. Mereka yang memaksaku. Balai obatku itu naungan keluarga Melati. Aku sungguh terpaksa. Kamu semerangan. Sudah seperti ini. Kalian mau jelaskan apa lagi? Kaisar jangan marah. Kaisar jangan marah. Biarkan hamba. Pikirkan apa yang terjadi sebenarnya. Kaisar jangan marah. Salah paham. Iya. Ini hanya salah paham. Pasti kami sendiri yang salah makan dan sakit perut. Malah mengira bubur Ibu Suri yang bermasalah. Kaisar, ini hanya salah paham. Benar, Iya. Kaisar. Orang yang tidak tahu itu tidak bersalah. Mohon Kaisar ampuni kami. Kaisar ampuni kami. Mohon ampun. Waktu itu, aku sudah memaafkan kalian demi ibu angkat. Tapi kalian bukannya bertaubat, malah semakin menjadi-jadi. Berbuat kejam pada rakyat. Jika ingin dimaafkan, coba kalian tanyakan pada rakyat yang sudah kalian celakai. Mereka bersedia atau tidak? Kami... Ini hanya salah paham. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Bicarakan baik-baik. Kamu menuduh orang baik yang sudah berjasa membagikan bubur gratis kepada kami dan menipu kami rakyat kecil, dasar pedagang licik. Jangan. Tolong, hentikan. Ampuni kami. Saja sampai
Kami tidak berani lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Kalian bertiga mencelakai rakyat seperti tumor di Mahatara. Hari ini, aku akan bersihkan ketiga tumor ini. Pengawal, kurung mereka di penjara. 3 hari ke depan, eksekusi di depan rakyat. Jangan, Kaisar! Ibu! Ibu! Tolong ampuni kami! Apa ibu tega melihatku dieksekusi di depan banyak orang? Selama ini, bagaimanapun kalian memperlakukanku, aku bisa mempertimbangkan hubungan kita yang dulu. Dan memaafkan kalian. Tapi kalian tidak seharusnya mencelakai rakyat. Jika aku masih memohon ampun untuk kalian, berarti aku tidak bisa bedakan benar salah. Aku tidak hanya bersalah pada rakyat, tapi juga bersalah pada Tuhan. Bukan begitu. Kaisar, tokoh besar keluarga Melati hanya membantu mengurusi saja. Yang menimbun beras adalah... Perempuan jalang! Coba saja kalau kamu berani asal menuduh. Hamba memberi salam kepada Kaisar. Kak Andika, aku tidak mau mati. Tolong selamatkan aku. Minggir kamu! Kaisar, hamba sungguh tidak tahu apa-apa tentang ini. Dulu hamba kasihan melihat mereka berdua. Makanya hamba berikan toko beras kepada mereka. Siapa sangka mereka jadi serakah. Beraninya melakukan hal sekejam ini. Orang seperti ini tidak layak dikasihani, Kaisar. Kak Andika. Bagaimanapun aku juga darah daging keluarga Melati. Kamu tidak boleh mengabaikanku, Kak Andika. Masih berani bicara begitu? Dulu waktu muda, kamu berbuat sembarangan, sering gonta-ganti pria. Membuat keluarga Melati malu. Ayah, sudah lama mengusirmu dari keluarga Melati. Sekarang, kamu dan keluarga Melati sudah tidak ada hubungan lagi. Kamu bilang apa? Gonta-ganti apa? Gonta-ganti apa? Dia gonta-ganti pria. Kamu kira kenapa dia menikah denganmu? Dulu dia ketahuan selingkuh dengan orang. Tidak ada jalan lain lagi. Makanya dia ikut kamu. Bukan begitu. Utami. Bukan begitu kan? Ya kan? Hah? Dulu kamu menikah denganku. Makanya diusir oleh ayahmu. Benar kan? Aku juga punya alasan sendiri. Mohon jangan dibicarakan lagi. Aku mengerti sekarang. Pokoknya hari ini kita akan terus bersama sampai mati. Asal bersamamu. Masa lalu tidak perlu dibahas lagi. Siapa yang mau mati bersamamu? Utami, apa maksudmu? Kaisar, menurut hukum pemerintahan kita, jika bisa membongkar kejahatan orang, maka aku bisa menebus kesalahanku dan hukumanku diringankan. Apa itu benar? Utami, apa yang mau kamu bongkar? Aku mau bongkar kejahatan Rizal. Kaisar, dulu Rizal korupsi makanan pasukan menyebabkan ratusan pasukan tidak mampu bertahan dan gugur di medan perang. Utami, kamu membongkar kejahatanku. Kamu sendiri yang bilang, apapun yang terjadi, kamu akan selalu bersama denganku. Kamu pikir aku bodoh seperti Dewi? Aku hanya melihat kamu bodoh dan kaya, bisa memberiku hidup yang enak. Jika tidak, siapa yang akan suka padamu? Utami, demi kamu, aku meninggalkan istriku. Aku mengorupsi pangan pasukan juga, agar kamu bisa hidup lebih enak. Kenapa kamu tidak mengerti? Utami, apa kamu sungguh tidak punya sedikit pun perasaan kepadaku? Perasaan? Perasaan apa? Itu tidak ada. Selama ini, aku hanya bersandiwara kepadamu. Bertahun-tahun ini, aku sudah muak padamu. Dari awal, aku hanya menginginkan uangmu saja. Kamu sendiri yang buta. Jangan salahkan aku. Kaisar, aku
sudah membongkar kejahatan Rizal. Apa aku bisa menebus kesalahanku dan dibebaskan dari hukuman? Hati-hati Kaisar. Ternyata hubungan selama bertahun-tahun hanya pura-pura. Aku benar-benar kasihan tertipu olehmu. Kamu memang wanita hina. Rizal, kamu lancang. Beraninya kamu membunuh orang di hadapan Kaisar dan Ibu Suri. Pengawal, tangkap dia. Dewi, aku tertipu oleh wanita hina itu. Sampai sekarang aku baru sadar. Hanya kamulah yang tulus padaku. Dewi, maafkanlah aku. Kamu membuatku jijik. Dewi, kasih aku kesempatan. Ya, aku Rizal bersumpah seumur hidupku hanya akan menemanimu sampai tua. Perasaan yang terlambat tidak ada gunanya. Penjahat sepertimu tidak pantas memiliki ibu angkat. Tangkap dia. Tidak, tolong. Dewi! Lepaskan aku. Dewi! Dewi! Kaisar, Ibu Suri, hamba sudah utus orang mengantarkan beras Tuan Sony ke depan gerbang kota. Semuanya pasti sudah lapar. Ayo, kita ambil beras. Ayo ambil beras. Ibu Suri, kami mendengar hasutan pedagang licik bersikap tidak sopan padamu. Ibu Suri tidak menyalahkan kami. Bahkan masih bersedia memberikan kami beras. Kami sungguh tidak tahu harus berkata apa lagi. Aduh, tidak apa. Kalian semua juga tertipu. Aku tahu itu. Kita ini tetangga. Aduh, sudahlah. Ayo berdiri, ayo. Ibu Suri, Anda seperti dewa penolong kami. Mahatara punya Anda dan Kaisar. Sungguh berkah kami para rakyat kecil. Ibu Suri, Kaisar, kami akan selalu mengingat kebaikan Anda berdua selamanya. Kaisar. Sampah, semuanya sampah. Raja Bina, gawat yang mulia. Kebaikan Ibu Suri sudah terdengar oleh masyarakat dan di istana. Para pejabat juga mencatatnya di arsip. Takutnya Ibu Suri akan tercatat di buku sejarah. Sampah. Aku menunggu selama 20 tahun. Akhirnya ada kesempatan untuk menjatuhkannya. Malah dihancurkan oleh kalian. Manusia tidak berguna. Raja Bina, jangan marah. 20 tahun yang lalu, ternyata Dewi yang telah menolong Kaisar. Kali ini yang menggagalkan rencanaku. Juga dia lagi. Tapi, dilihat dari kejadian ini, aku jadi tahu titik lemahnya Kaisar. Jika Kaisar punya kelemahan, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Apa maksudnya Raja Bina? Di mana ayahku? Kalian mau bawa ayahku kemana? Kejahatan Rizal tidak terampuni. Kami akan membawanya ke gerbang kematian untuk dieksekusi. Selanjutnya, giliranmu. Tidak, aku tidak mau mati. Jangan banyak bicara, cepat jalan. Tolong, Ayo. aku tidak mau mati. Tunggu dulu. Raja Bina, tolong aku. Aku tidak mau mati. Kamu sudah menghancurkan semua perintahku. Kamu pantas untuk mati. Tapi, aku berbesar hati untuk beri kamu satu kesempatan lagi. Raja Bina, asal Anda menolongku, aku rela melakukan semua hal untuk Anda. Semua hal itu... apa termasuk membunuh Kaisar? Apa termasuk membunuh Kaisar? Kalau begitu saja takut, maka mati saja kamu. Hamba bukannya tidak mau. Hanya saja hamba hanya tahu belajar saja. Urusan bunuh-membunuh, hamba sama sekali tidak ahli, Raja Bina. Tenang saja. Aku tidak mungkin sebodoh itu menyuruhmu melawan Kaisar. Kamu hanya perlu menculik Dewi. Dan sisanya biar aku yang urus. Apa? Menculik ibuku? Kamu sudah hampir mati karena dia.
Kamu masih panggil dia ibu. Jangan-jangan kamu masih punya rasa kasihan padanya. Tidak. Aku sangat benci pada Dewi. Tenang saja, Raja Bina. Aku tidak akan mengecewakan Raja Bina. Bagus sekali. Jika aku sudah naik tahta, aku akan memberimu penghargaan besar. Terima kasih, Raja Bina. Bibi Ratna, Ibu Suri, ini adalah niat baik semua orang untuk Anda. Terimalah. aduh, tidak perlu. Kita ini tetangga. Tidak perlu segan. Kalian juga tidak mudah. Lebih baik simpan untuk makan sendiri. Ibu Suri, Anda sudah menolong kami. Ini hanya sedikit niat baik kami. Anda harus terima. Baiklah, aku terima. Tapi aku tidak bisa hanya menerima saja. Aku akan ambilkan sesuatu untukmu. Ibu Suri tidak perlu repot. Kamu tunggu aku. Aku segera kembali. Tidak perlu Ibu Suri. Ibu sudah pulang. Fajar? Kenapa kamu ada di sini? Fajar? Kenapa kamu ada di sini? Ibu, ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh datang? Untuk apa kamu kabur dari penjara dan datang mencariku? Ibu, aku tidak menyangka ibu bisa setega ini. Agar anakmu bisa duduk tenang di kursi tahtanya, ibu tega melihat anak kandung sendiri mati. Fajar, sampai sekarang kamu belum sadar juga. Tidak ada orang yang mau mencelakaimu. Kamu sendiri yang berbuat jahat dan akhirnya kena imbasnya. Meski begitu, kita tetap ibu dan anak. Aku sudah mau mati. Ibu tidak mau antarkan aku untuk terakhir kali. Ibu, minumlah arak ini. Anggap ini arak perpisahan kita berdua. Jadi, kamu sengaja datang ke sini untuk minum arak perpisahan denganku? Iya, setelah minum ini, aku akan kembali. Sudah berapa kali kamu mencelakaiku? Kamu pikir aku masih percaya denganmu? Jangan dikasih hati, malah minta jantung. Ibu Suri, aku mendengar ada keributan. Anda tidak apa-apa. Jika tidak mau aku membunuh dia, sebaiknya kamu turuti aku. Aku sudah cari dari tadi, tidak ketemu juga. Kamu pulanglah dulu. Lain hari baru aku antarkan padamu. Oh iya, baiklah. Ibu Suri, jangan repot lagi. Aku akan pergi. Sebenarnya kamu mau apa? Fajar, untuk apa sebenarnya kamu menculikku kemari? Ibu, kadang tahu terlalu banyak bukan selalu hal baik. Kamu cukup kerja sama saja, tidak perlu tahu urusan lain. Ini tidak benar. Jika kamu mau uang, aku sudah sumbangkan semua untuk korban bencana kelaparan. Jika kamu mau nyawaku, tadi kamu bisa langsung membunuhku. Tidak perlu repot-repot membawaku ke sini. Kamu mau memanfaatkanku melawan kaisar? Ibu, dulu